Ada satu pelatih yang menurutku secara prestasi sulit untuk ditandingi pelatih-pelatih sekarang, yaitu Sir Alex Ferguson. Ya, Sir Alex Ferguson adalah pelatih legenda asal Skotlandia, yang mana dia melatih klub Manchester United kayak gitu. Secara prestasi, Sir Alex Ferguson itu sudah meraih banyak gelar di Manchester United. Di antaranya adalah Premier League, FA Cup, Piala Carling, Piala Champions League, dan juga lain sebagainya kayak gitu. Nah, pada saat awal mula Sir Alex Ferguson di Manchester United juga tidak lepas dari sorotan pemecatan, yaitu karena hasil yang buruk yang diraih oleh MU di awal-awal ditangani oleh seorang Sir Alex Ferguson. Namun lambat laun Sir Alex Ferguson sudah mulai menemukan pakem yang cocok untuk tim Manchester United kayak gitu. Nah, awal-awal Sir Alex Ferguson ini digadang-gadang menjadi pelatih legenda dan salah satu pelatih terbaik sepanjang masa adalah Class of 1999 gitu. Kelas 1999 yang mana di situ ada pemain seperti Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dengan sekuat ini Sir Alex Ferguson berhasil merajai Inggris dan Eropa. Pada tahun 1999, MU memenangkan Liga Champions melawan Bayern Munchen di menit-menit akhir lewat gol Ole Gunnar Solskjaer, yang akhirnya dia menjadi pelatih MU dan kemudian dipecat kayak gitu. Nah, kemudian setelah era itu, pada saat era itu adalah era, bisa dibilang era emasnya seorang Sir Alex Ferguson dan juga MU. Bukan main-main, mereka berhasil treble di satu musim dan juga mereka berhasil meraih 3 musim berturut-turut juara Premier League sebelum dirusak hegemoninya oleh Arsenal dan juga Chelsea pada tahun itu kayak gitu. Nah, Sir Alex Ferguson ini bukan tipe pelatih seperti Pep, seperti Klopp, seperti pelatih-pelatih modern sekarang yang punya pakem bermain dan pemain itu mengikuti instruksi yang diberikan begitu. Bukan, seorang Sir Alex Ferguson ini lebih kepada seorang pelatih yang membebaskan pemain untuk berkreasi di lapangan, namun tetap dibatasin kayak itu, karena formasinya pada zaman itu juga belum seperti sepak bola sekarang kayak itu. Pada zaman itu formasi yang terkenal ya 4-4-2, bukan 4-3-3 seperti sekarang. Nah, dengan formasi 4-4-2-nya tentu dia mengandalkan seorang winger cepat yang memiliki passing yang akurat, yaitu kalau pada zaman 1999 dia memiliki seorang David Beckham yang memiliki crossing yang bagus dan juga seorang Ryan Giggs kayak gitu untuk memberikan crossing ataupun untuk menusuk ke dalam. Namun yang menjadi permasalahan Sir Alex adalah dia yang menurutku terlalu kepala batu. Ya nggak masalah, karena nggak boleh ada pemain yang lebih besar dari klub, bahkan pelatih gitu. Bahkan menurutku klub itu harus mendukung 100% keputusannya pelatih selagi keputusannya itu tidak merugikan klub kayak gitu secara prestasi dan juga secara finansial begitu. Nah, salah satu sikap kepala batunya Sir Alex adalah ketika membuang Jaap Stam kayak gitu. Artinya Jaap Stam ini pada zaman itu salah satu pemain yang top kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pertikaiannya dengan seorang David Beckham, yang mana pada saat itu Beckham menolak untuk diceramahi dalam tanda petik oleh Sir Alex Ferguson. Pada saat itu tanpa sengaja Sir Alex Ferguson melemparkan sepatu dan mengenai pelipisnya seorang David Beckham. Dan pada saat itulah Sir Alex Ferguson memutuskan untuk memasukkan David Beckham ke dalam daftar pemain yang akan dijual dan kemudian dia pindah ke Real Madrid. Itu menunjukkan bahwasanya Sir Alex Ferguson itu salah satu pelatih yang memiliki otoritas, menunjukkan kepada pemain-pemain yang ada, memang kalian pemain bintang, kalian sudah meraih Champions League, kalian sudah meraih Premier League, cuman satu yang harus kalian tahu, kalian itu tidak boleh lebih besar daripada saya dan juga klub, karena saya yang memberikan instruksi dan klub yang menggaji kalian. Jadi kalian harus tunduk kepada saya dan juga kepada klub, kurang lebih seperti itu. Nah,
setelah zamannya 99, Class of 99, MU cukup lama tidak merajai Eropa kayak gitu. Namun setelah tahun 2006 sampai 2008, MU kembali lagi merajai Eropa, yaitu dengan pemain-pemain topnya seperti kipernya adalah Van der Sar, Vidic Ferdinand di depan, di tengah ada Paul Scholes, ada Ryan Giggs, ada Wayne Rooney, dan ada seorang mega bintang Cristiano Ronaldo, yang mana itu adalah titik baliknya MU merajai dunia seperti itu. Nah, pada saat merajai dunia itu pada tahun 2007-2008 bisa dibilang adalah masa-masa emasnya, masa-masa emas terakhir seorang Sir Alex Ferguson kayak gitu, merajai dunia kayak gitu. Nah, pada saat tahun itu mereka kan menjuarai Champions League, menjuarai Premier League, yang mana menurutku juga secara permainan juga nggak bagus-bagus amat, dalam artian kalau dibandingkan dengan permainan sekarang ya, permainan sepak bola modern yang sekarang, cuman pada zaman itu ya keren kayak gitu loh. Namun hegemoni seorang Sir Alex Ferguson itu dirusak oleh Pep Guardiola, yang mana dia kalah 2 kali di final Champions League oleh Barcelona bersama dengan seorang Lionel Messi yang dilatih oleh seorang Pep. Nah, maka dari itu menurutku layak kita tempatkan seorang Sir Alex Ferguson itu sebagai pelatih yang top gitu. Kelebihan seorang Sir Alex Ferguson adalah dia memiliki otorisasi di dalam ruang ganti, dia memiliki ketegasan, dia tidak pandang bulu kepada pemain-pemain yang ingin pergi. Ya, contohnya Jaap Stam, salah satu pemain bintang, salah satu back top pada zamannya, tidak bisa dikasih tahu silakan pergi. Beckham yang tidak memberikan segalanya untuk klub, malah sibuk menjadi bintang iklan, juga disilakan pergi kalau tidak memberikan segalanya untuk klub. Dan yang terakhir itu adalah seorang Cristiano Ronaldo. Dia tidak ada masalah dengan Ronaldo, cuma Ronaldonya ingin pindah ke Real Madrid, ya dia lepas. Artinya dia bukan tipe pelatih yang menahan-nahan pemain yang ingin pergi. Dia punya prinsip bahwasanya kalau kalian tidak memberikan segalanya kepada saya, maka saya akan memberikan Anda ke klub lain, begitu kurang lebih. Yang terkenal dari seorang Sir Alex Ferguson ini adalah dengan Fergie time-nya, ya believe it or not gitu, percaya atau enggak, itu memang kadang terjadi kayak gitu. Contoh paling nyata itu ketika MU menang 4-3 melawan Manchester City kayak gitu, dan itu di menit-menit akhir. Dan juga yang paling terkenal itu adalah di finalnya 99 gitu, pada saat melawan Bayern Munchen, yang mana MU sudah ketinggalan 1-0, kemudian mereka bisa membalikkan di extra time gitu. Nah, itulah menurutku beberapa spesialisasi seorang Sir Alex Ferguson, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang pelatih top sepanjang masa. Bukan karena strateginya yang rigid seperti Pep dan Klopp, namun lebih kepada leadership dan juga cara dia melihat pemain gitu loh. Oke, itu dulu terkait dengan Sir Alex Ferguson. Nantikan konten-konten selanjutnya dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih dan ciao.